Salam Nusantara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Beberapa bulan yang lalu, ada subscriber dari channel ini curhat. Ya, dia curhat jadi agnostik. Ya, beliau ini jadi agnostik hanya karena melihat video seseorang nendang sesajen. Ya, di Konoha itu ada sebuah video di YouTube yang viral ya beberapa tahun yang lalu. Dia melihatnya dan semenjak saat itu dia memilih jadi agnostik ya. Disclaimer dulu, saya tidak nyuruh yang nonton video ini, dan orang ini juga saya tidak nyuruh jadi agnostik ya. Dia sudah agnostik sebelumnya dan dia curhat. Beberapa bulan yang lalu secara tiba-tiba ada yang komentar di channel ini, "Bang, saya mau curhat, boleh minta nomor kontaknya?" Terus saya kasih nomor kontak, lalu saya hapus komentar itu. Ya. Dan sebut saja namanya, nama si bapak ini dengan Pak Asep ya, bukan nama yang sebenarnya. Ya, bukan orang Sunda juga. Ini cuma nama saya karang-karang sendiri ya. Namanya saya samarkan untuk privasi. Jadi Pak Asep ini adalah orang yang sangat taat beragama ya. Taat banget beragama. Sholat 5 waktu, nggak pernah ketinggalan. Ibadah dilakukan ya. Semua hal dilakukan, sangat taat dalam beragama. Akhlaknya mulia, sangat jujur ya. Jarang yang namanya ya dia ini berbohong. Namun ada satu momen bikin Pak Asep ini berubah drastis 180 derajat. Dimana ketika dia nonton video yang viral di YouTube di Konoha, dimana di video itu agama mayoritas di Konoha ya, salah satu oknum agama mayoritas di Konoha nendang, bayangkan ada sesajen di sebuah gunung lalu ditendang. Nanti saya akan tampilkan di sini ya jejak digitalnya. Tapi disclaimer, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk jadi agnostik ya. Ini hanya curahan pribadi saya. Iya, saya curahkan di video ini. Semenjak Pak Asep ini melihat videonya, wow, dia langsung terpukul ya, terkesima. Wow, kok gitu ya? Dia terkejut. Kok gitu ya? Kok jadi agama saya seperti ini? Terus semenjak saat itu dia berpikir keras. Kok bisa? Apa penyebabnya? Apa alasannya? Dia berpikir bahwa masalah ini bukan dari masalah eksternal. Soalnya yang bikin sesajen ini nggak pernah ngeganggu agama mayoritas di Konoha kan. Dia berpikirnya seperti itu pola pikirnya. Dia berpikir sepertinya ada yang salah dengan internal agama ini. Agama apa itu? Ya, saat itu dia beragama mayoritas di Konoha ya. Dia berpikir sepertinya ada yang salah dengan agama ini. Kenapa bisa seperti ini ya, sebrutal ini? Bukankah agama itu mengajarkan kedamaian? Bukankah agama itu mengajarkan akhlak yang baik? Bukankah agama itu mengajarkan toleransi? Bukankah agama itu mengajarkan perdamaian dan lain sebagainya? Lalu kenapa ada orang-orang seperti ini? Dan banyak lagi orang-orang seperti ini yang tidak muncul ke permukaan. Ya kebetulan saja saat itu di video kan ada banyak kejadian-kejadian seperti persekusi, bubarin paksa rumah ibadah dan lain sebagainya. Ada bentuk-bentuk intoleransi. Dan Pak Asep saat itu berpikir keras. Kok bisa ya? Wow, luar biasa. Dia sangat terpukul, termenung. Lalu dia mencari data informasi, ya, mencari referensi sumber. Awalnya Pak Asep ini nggak terlalu suka yang namanya baca buku ya. Sama seperti kebanyakan warga Konoha, nggak terlalu suka baca buku. Dia saat itu tiba-tiba dia senang baca buku yang berbau antropologi ya, buku-buku yang berbau sains ya, bagaimana histori terbentuknya agama dan lain sebagainya. Lalu setelah beberapa bulan kemudian semenjak kejadian itu, dia sudah riset dengan sendirinya ya. Dia menyimpulkan bahwa agama itu tidak menjamin kita masuk surga. Dia menyimpulkan seperti itu. Terus saya tanya, kenapa kamu menyimpulkan seperti itu? Terus dia bilang seperti ini, karena Tuhan tidak beragama, manusia yang beragama. Dan
Tuhan tidak mungkin serasis itu kalau misalnya ada surga hanya memasukkan satu agama tertentu ke surga yang diciptakan Tuhan. Apakah Tuhan rasis? Tuhan tidak serasis itu. Dia berpikirnya seperti itu. Wow, sangat luar biasa. Saya juga kadang berpikir seperti itu, tapi dia bisa menemukan data dan fakta yang valid gitu. Ya, saya juga heran ya, kok bisa dia senekat itu mencari fakta dan data yang valid. Lalu dia meneruskan obrolannya ya. Kita ngobrolnya itu di handphone ya, dari WA. Terus dia bilang gini, semenjak saat itu saya memilih jadi agnostik. Karena apa? Karena saya berpikir bahwa agama itu tidak jaminan masuk surga. Surga itu pun belum pasti. Surga itu tidak pasti. Bukan berarti saya mengatakan bahwa surga itu tidak ada. Tapi surga itu tidak pasti. Dia mengatakan seperti itu. Diceritain semuanya ya, yang dia dapatkan. Lalu kesimpulannya dia menjadi agnostik. Karena apa? Karena dia menjadi bebas dari dogma. Ya, hidup lebih tenang, tidak dikejar-kejar oleh surga dan neraka. Seperti warga Konoha, beragama seperti orang ya, dikejar-kejar setan. Artinya beragama itu santai kan. Dia dulu berpikir seperti itu. Beragama itu seperti dikejar-kejar setan ya. Terdoktrin, terdogma dan lain sebagainya. Tapi disclaimer ya, saya tidak nyuruh yang terpilih untuk jadi agnostik ya. Gunakan moral Anda ya. Karena moral itu tidak hanya berasal dari agama. Moral itu bisa berasal dari luar agama juga ya. Ada istilah filsafat, etik, ya, rasa humanisme, kemanusiaan. Ada itu. Jadi tidak hanya dari agama kita bermoral. Ya. Di luar agama juga ada banyak kita belajar tentang moralitas ya, kalau kita mau. Jadi buat agama mayoritas di Konoha yang nonton video ini ya, penganut agama mayoritas di Konoha, berhentilah melakukan kegiatan-kegiatan konyol seperti menendang sesajen, ya, mempersekusi rumah ibadah, mempersulit izin rumah ibadah orang lain, ya, membubarkan paksa, ya, dan lain sebagainya. Kenapa saya suruh berhenti? Karena apa? Karena korbannya itu dari agama Anda, agama mayoritas korbannya. Jarang-jarang dari agama minoritas, jadi ateis atau agnostik, jarang-jarang. Dari agama mayoritas. Cuman kalau di depan kita, mereka itu kamuflase seperti orang beragama. Tapi di dalam hatinya, mereka sudah tidak percaya lagi yang namanya agama. Jadi berhenti ya. Saya juga nggak ingin di Konoha itu banyak banget agnostik. Enggak. Saya pengen kita beragama. Tapi beragamalah secara dewasa gitu. Jangan berlebihan dalam beragama. Gitu. Dikit-dikit persekusi, dikit-dikit ya, konflik, bubarkan, nendang sesajen. Orang lagi menyembah Tuhannya, sejajarnya dibubarin, ditendang. Itu kan gak ada akhlak gitu namanya. Jadi di zaman sekarang ini semuanya terpampang nyata. Aib kita terpampang nyata. Kalau misalnya kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti bubarin paksa, persekusi dan lain sebagainya, mengganggu orang lagi ibadah, ya, ngata-ngatain orang sesajen dan lain sebagainya, kelihatan di zaman sekarang itu kelihatan. Sekarang kamera di mana-mana. Jadi aib kita dalam beragama itu bisa dikeluarkan. Jadi berhenti melakukan hal-hal konyol seperti itu ya. Misalnya di antara sahabat yang video ini yang beragama mayoritas di Konoha, jangan melakukan seperti itu. Karena apa? Korbannya dari agama mayoritas biasanya, bukan dari minoritas ya. Kalau pengen agama mayoritas tetap mayoritas di Konoha, tunjukkan akhlak yang mulia, yang toleransi, bukan yang intoleransi ya. Mempersekusi rumah ibadah orang lain, bubarin paksa dan sebagainya, itu kan kelakuan-kelakuan konyol ya, kelakuan-kelakuan orang yang tidak bermoral, yang tidak beragama. Jadi kalau boleh jujur ya, agama itu di Konoha itu hanya simbol guys. Munafik tahu sebenarnya kita, munafik. Pemuka agama teriak, oh, anti maksiat, tapi apa? Di rumah ibadah, bukan di rumah ibadah, di ponpes, santriwati di unboxing guys. Bayangkan, di unboxing. Padahal santriwati kan tertutup dari atas ke bawah. Tetap di unboxing juga, nggak tahan sama apemnya ya kan. Luar biasa. Jadi kalau boleh jujur lagi ya, justru negara-negara yang tidak peduli dengan agama itu, ya seperti negara-negara yang sekuler ya, Singapura, Jepang, Norwegia, Finlandia dan sebagainya. Mereka ini adalah negara-negara yang tidak peduli dengan agama, tapi mereka lebih
toleransi lebih baik, ya. Jadi kadang saya berpikir gini ya, sumber daripada konflik atau intoleransi itu bisa aja bersumber dari agama itu. Ya, karena apa? Karena di agama itu ada egosentris, merasa bahwa agama yang paling benar itu kan egosentris namanya. Istilah egosentris, merasa bahwa agama yang paling benar, ya, egosentris seperti itu, menekankan bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang masuk surga, agama lain sesat dan lain sebagainya. Jadi sumber daripada konflik itu dari agama itu sendiri sebenarnya tanpa kita sadari. Coba lihat di Konoha sekarang ini, netizennya, komentarnya buar banget. Makanya saya selalu pin ya komentar yang julid, yang jahat, yang kurang bertanggung jawab, saya biasanya pin. Kenapa saya pin? Harus mempertanggungjawabkan ya komentarnya. Dan biar kita ketahui kualitas agamanya dari komentarnya. Karena kualitas agama seseorang itu mempengaruhi komentarnya. Jadi gini guys, saya melihat orang yang beragama di Konoha itu seperti kata bawah tempurung guys. Seperti kata bawah tempurung. Serius. Kenapa? Karena warga Konoha itu berpikir bahwa hanya mereka yang punya surga, mereka yang punya palang surga, mereka pasti masuk surga, ya. Walaupun misalnya melakukan dosa, yang penting beriman. Kita yang punya surga, orang lain nggak masuk surga. Ini kan namanya fasisme dalam beragama, kekanak-kanakan dalam beragama, kampungan dalam beragama, ya. Padahal surga juga masih dipertanyakan, tapi kita sudah mengikrarkan diri kita masuk surga, terus kita ngata-ngatain agama lain masuk neraka, agama lain sesat dan lain sebagainya. Makanya ada kejadian seperti itu, sesajen ditendang lah, rumah ibadah dipersekusi lah, ya, bubaran paksa lah dan lain sebagainya. Ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari tradisi dalam beragama di Konoha. Pemuka-pemuka agamanya juga seperti itu kok. Kalau boleh jujur di Konoha, angkuh, ngegoblok-goblokin orang lain. Apaan kayak gitu pemuka agama? Ngaco. Jadi justru kalian pemuka agama itu yang menghancurkan agama kalian sendiri. Harusnya pemuka agama itu punya seleksi yang sangat ketat ya, bukan ujuk-ujuk misalnya pindah agama, ya, pindah agama dari agama minoritas ke mayoritas terus diangkat jadi ustadz misalnya, ya. Nggak boleh seperti itu jadi pemuka agama. Harus ini dong, harus bener-bener yang namanya ada niat untuk melayani, seperti itu. Harus benar-benar punya niat untuk melayani, tidak ada kepentingan untuk mencari duniawi. Kan di Konoha kan pemuka agama di Konoha gitu, katanya jadi pemuka agama tapi istrinya banyak, ya. Ini hanya di Konoha, bukan di Indonesia ya. Pemuka agama di Konoha istrinya banyak. Apaan kayak gitu beragama, ya. Punya jam Rolex, punya Harley Davidson. Saya tidak pernah melihat pemuka agama seperti itu di agama lain. Seperti biksu misalnya, Buddha. Mereka itu meninggalkan dunia. Itu baru pemuka agama. Komitmen. Pastor misalnya. Pastor juga seperti itu. Nggak boleh bergelimang harta. Pure untuk melayani. Jadi orang-orang seperti ini kan nggak ada kepentingan ya. Tapi kalau di Konoha, pemuka agama itu kalau boleh jujur, mereka punya kepentingan untuk partai politik mereka. Politisi harus sawon gitu, biar apa? Biar suaranya ini dikendalikan. Karena pemuka-pemuka agama itu kan di Konoha menganggap bahwa itu adalah tulisan dari Tuhan ya. Pemuka agama di Konoha itu seperti itu. Dan pengikutnya man aja, nggak bisa berpikir kritis. Ada banyak seperti itu di Konoha. Ya, murid-muridnya disuruh memilih politisi tertentu. Apaan kayak gitu pemuka agama? Ngaco kan seperti itu pemuka agama. Jadi saya tidak percaya pemuka agama yang ada di Konoha. Nggak percaya banget. Selagi dia masih mata duitan ya, saya tidak percaya. By the way, saya pernah ribut dengan pemuka agama yang mata duitan. Saya pernah ribut, ya. Saya pernah ribut. Jadi bukan berarti saya dendam dengan pemuka agama ya. Tapi ya, karena mata duitan saya tegur ya. Dan dia mengatakan bahwa kamu akan dilaknat oleh Allah gitu. Laknat dari Hongkong. Justru kadang-kadang saya melihat
pemuka agama di Konoha itu adalah tengkulak agama atau agen-agen agama. Mereka yang merusak agama itu sendiri. Mereka akan mendoktrin murid-muridnya seperti ini, doktrin bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci dan sebagainya, bla bla, kita masuk surga. Padahal kan agama bukan jaminan masuk surga, malah bikin ruyem, malah bikin konflik pemuka-pemuka agama di Konoha. Jadi, dan tersahabat yang video ini kalau berasal dari agama mayoritas di Konoha, jadi pemuka agama di Konoha itu harus melalui seleksi deh, ya minimal sekolah 5 tahun kayak, biar jangan seperti ini kacau. Karena pemuka agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Karena apa? Karena banyak orang yang percaya dengan pemuka agama itu, bahwa pemuka agama itu adalah Tuhan, utusan Tuhan. Oke? Sekian video ini ya. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha, salam rasional.